Perkenalkan, nama saya Nurmala Purnamasari. Saya merupakan mahasiswa program profesi apoteker di Institut Sains dan Teknologi Nasional, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video edukasi mengenai COVID-19. Di dalamnya dijelaskan mengenai apa itu COVID-19, apa saja gejala dari COVID tersebut, kemudian apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah penularannya, dan juga obat-obat apa saja yang dapat digunakan untuk menanganinya. Baik, langsung saja kita lihat video berikut ini. Terdapat 5 kelompok berisiko yang perlu dipantau. Yang pertama, OTG, atau orang tanpa gejala. OTG adalah orang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang positif COVID-19. Orang tanpa gejala merupakan kontak erat dengan kasus positif COVID-19. Yang kedua adalah ODP, atau orang dalam pemantauan. ODP adalah orang yang mengalami demam 38 derajat Celcius atau lebih, atau punya riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernafasan, seperti pilek, sakit tenggorokan atau batuk, dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang melaporkan adanya penyebaran di wilayah setempat. ODP juga merupakan orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernafasan dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau mungkin sudah positif COVID-19. Yang ketiga adalah PDP, atau pasien dalam pengawasan. PDP adalah orang dengan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yaitu demam 38 derajat Celcius atau lebih, atau riwayat demam disertai dengan salah satu gejala atau tanda penyakit pernafasan, seperti batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, pilek, atau pneumonia ringan hingga berat, dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang melaporkan adanya penyebaran di wilayah setempat. PDP juga merupakan orang dengan demam 38 derajat Celcius atau lebih, atau memiliki riwayat demam atau ISPA, dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau mungkin sudah positif COVID-19. PDP juga orang dengan ISPA berat dan membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gejala klinis yang meyakinkan. Yang keempat adalah kasus konfirmasi, yaitu pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR. Yang kelima adalah komorbiditas, yaitu penyakit penyerta yang menggambarkan kondisi bahwa ada penyakit lain, misalnya penyakit diabetes, hipertensi, atau kanker yang dialami selain dari penyakit utamanya. Karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak atau social distancing
dan interaksi fisik atau physical distancing. Jika harus ke tempat umum, gunakanlah masker. Kemudian, jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Hindari bepergian ke tempat wisata. Hindari kerumunan atau keramaian. Tidak menerima tamu atau berkunjung. Jangan pergi keluar kota atau keluar negeri. Anak-anak sebaiknya bermain di dalam rumah. Tidak bersalaman. Bekerja, belajar, beribadah di rumah. Tundalah mudik. Jika Anda sakit, dilarang mengunjungi orang tua yang berumur di atas 60 tahun. Jika Anda tinggal satu rumah, jangan interaksi dengan mereka. Afigan dan kloroquine, tumpuan penyembuhan COVID-19. Indonesia berpacu dengan waktu untuk mengatasi pandemi COVID-19. Berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi risiko terinfeksi dan penyembuhan. 2 jenis obat yang digunakan untuk membantu penyembuhan COVID-19 yaitu Afigan dan kloroquine. Apa itu Afigan dan kloroquine? Afigan dikenal dengan berbagai nama, yaitu Favipiravir atau T-strip 705 atau Favilavir. Bahan dasarnya pirazin karboksamid. Produsen Afigan adalah Fujifilm Toyama Chemical dari Jepang. Cara kerja dari Afigan itu menghentikan replikasi virus dengan melumpuhkan enzim yang disebut RNA polimerase. Virus yang berhasil diobati adalah influenza, virus Nil Barat, virus demam kuning, dan lain-lain. Uji klinis pasien COVID-19 di Shenzhen, Cina diberikan Afigan menjadi negatif setelah 4 hari, sementara yang tidak diberi membutuhkan waktu 11 hari. Pada 2016, Jepang memasok obat Afigan sebagai bantuan darurat untuk Ebola. Kloroquine fosfat atau quinine sulfat. Bahan dasarnya adalah kulit pohon kina. Produsen kloroquine berbagai perusahaan farmasi, termasuk diantaranya PT Kimia Farma. Cara kerja kloroquine adalah menghambat kemampuan virus baru untuk menginfeksi dan tumbuh di dalam sel, kemudian meningkatkan pH endosom yang diperlukan untuk fusi virus atau sel, serta mengganggu glikolisasi reseptor virus. Virus yang berhasil diobati adalah virus malaria. Uji klinis 2016 di Jepang memasok obat Afigan sebagai bantuan darurat untuk penanganan Ebola di Afrika. Hal yang harus diperhatikan dari kedua obat ini bahwa Afigan hanya bisa dipakai apabila terjadi penyebaran virus flu yang tidak dikenal. Afigan hanya bisa diproduksi dan didistribusikan atas pemerintahan pemerintah. Afigan dan kloroquine adalah obat keras dan penggunaannya perlu pengawasan dokter dan juga bukan obat yang dijual bebas. Nah, selain kedua obat tersebut, terdapat obat lain yang dapat digunakan untuk meringankan gejala dari COVID-19. Yang pertama adalah obat antipiretik atau anti demam dan juga obat analgetik untuk mengurangi nyeri. Kemudian juga dapat digunakan obat batuk yaitu antitusif untuk batuk non-produktif dan juga ekspektoran untuk batuk produktif. Dan pasien juga dapat diberikan imunomodulator ataupun vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh dari pasien. Nah, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mari kita bersama-sama memutus rantai penularan COVID-19 dan membantu tenaga kesehatan kita dengan stay di rumah aja. Terima kasih.